Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu di dalam Lilin Pengharapan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita meminta bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh mengucap syukur atas segala berkat yang Kau berikan sehingga hari ini kami masih diberi kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang beri kami hikmat dan kebijaksanaan sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu yang harus kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur 1 ayatnya yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Demikianlah firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya kita semua mengharap sebuah keberhasilan. Benar tidak Bapak Ibu? Pasti jarang sekali orang yang berharap akan kegagalan. Wah, supaya saya gagal begitu. Saya yakin dan percaya pasti tidak ada orang yang menginginkan hal itu. Nah Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan juga menginginkan anak-anaknya berhasil. Oleh karena itu kita juga tahu bahwa di dalam ayatnya yang ketiga ini, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini juga yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, namun keberhasilan Kristen seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan kita boleh melihat di ayat sebelumnya, yakni di ayatnya yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan kita. Orang-orang, anak-anaknya yang menjadi muridnya, yang menjadi anak Tuhan, keberhasilan itu dicapai dengan merenungkan Taurat itu siang dan malam dan menghasilkan buahnya. Jadi kita juga harus mewujudkan apa yang kita imani, apa yang memang diinginkan oleh Tuhan kita di dalam perbuatan kita, di dalam setiap ucapan kita, di setiap hal yang kita pikirkan. Nah Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus menghasilkan buah? Karena kita akan membuka Matius 16 ayatnya yang ke-26 sampai 27. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa-Nya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Nah, itu lebih jelas bahwa Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Tuhan Yesus akan datang untuk mengadili setiap kita. Setiap hal yang kita lakukan itu akan dipertanggungjawabkan oleh kita di hadapannya. Karena ayat ini jelas mengatakan bahwa sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa-Nya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Nah Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menghasilkan buah dari keselamatan kita. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita percaya dan kita meyakini bahwa hidup kita seutuhnya adalah untuk kemuliaan Allah. Mari kita menghasilkan buah-buah roh yang diinginkan oleh Tuhan kita. Kita menjalankan setiap hal yang menjadi kehendaknya, kesukaannya. Bapak, Ibu, mari kita berdoa agar kita terus diberi kekuatan untuk melakukannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur. Hari ini kami boleh merenungkan firman. Ya Bapa, kami memohon kekuatan yang hanya daripada-Mu, sehingga kami bisa melakukannya. Tidak hanya sampai pada pikiran kami, tetapi kami boleh benar-benar mewujud nyatakan iman kami.
Kami boleh terus menghasilkan buah-buah dari keselamatan yang telah kami dapat. Ya Bapa, kami sungguh menyerahkan diri kami seutuhnya kepada Engkau, dan biarlah Engkau sendiri yang mengendalikan kehidupan kami, yang berdaulat atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.